Oke, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Shaolin Soccer. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Film yang bergenre action komedi ini mengisahkan tentang sebuah klub sepak bola yang menggunakan ilmu bela diri kungfu untuk memenangkan pertandingannya. Film yang satu ini juga dibintangi oleh Stephen Chow dan juga disutradarai olehnya. Meskipun film ini cukup lawas, tapi film ini merupakan salah satu film paling laris di masanya. Mungkin bagi kalian generasi 90-an dan 2000-an mungkin sudah nggak asing dengan film ini. So, langsung lanjut ke alur filmnya. Film diawali dengan scene hitam putih yang memperlihatkan seorang pemain sepak bola yang memiliki julukan kaki emas. Ia sedang mempeloncoi salah satu rekan timnya dan merasa sombong sebagai pemain berkelas. Scene berpindah ke sebuah adu penalti. Dengan rasa sombongnya, ia sangat overconfident, tetapi ketika wasit meniup peluit dan ia menendang bolanya, tendangannya meleset. Penonton pun tericu dan si kaki emas pun dipukuli hingga kesakitan. Berpindah ke masa sekarang, orang yang dulunya dipeloncoi oleh si kaki emas, ia sudah menjadi orang kaya dan orang tersebut bernama Hung. Kemudian seseorang masuk dengan kaki pincangnya dan itu merupakan si kaki emas. Sekarang hidupnya menjadi sangatlah menyedihkan karena tragedi tersebut. Dan sekarang ia malah yang dipeloncoi balik oleh temannya itu. Kemudian ia pergi ke keramaian. Di sana ia bertemu dengan seorang pemulung yang sok tahu tentang perihal bola. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan ia memberikan kartu namanya kepada si kaki emas. Dan ia menjuluki dirinya kaki besi. Dan ia merupakan salah satu lulusan Kung Fu Shaolin. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada seorang wanita yang lewat dan ia terjatuh. Si kaki besi bilang bahwa jika wanita itu mempelajari kungfu, ia tak akan terjatuh. Karena si kaki emas merasa bahwa omongan si kaki besi hanyalah omong kosong, ia pun kesal dan melemparinya sebuah kaleng dan si kaki besi pun menendangnya, sampai tak terlihat wujud kalengnya. Karena ada orang yang terganggu dengan hasil pulungan si kaki besi, ia pun pergi meninggalkan si kaki emas. Scene selanjutnya diperlihatkan kemampuan si kaki besi hanya dengan tendangannya saja, ia bisa membuat sebuah kulkas berada di atas barang-barang yang lain. Ketika di perjalanan, si kaki besi mampir ke sebuah toko kue mantau karena ia terpukau dengan seorang cewek ahli tai chi yang bernama Mui. Ia membuat kue mantau dengan sangat lihai. For your information, jadi kue mantau adalah sebuah makanan khas Tiongkok yang berbentuk seperti kue bakpao dan berbahan dasar tepung terigu. Kemudian, ia mengambil dua kue mantau dan dengan basa-basi, ia malah tidak bayar, tetapi ia meninggalkan sepasang sepatu kepada Mui. Kemudian, bos Mui keluar dan memarahi Mui dengan hal tersebut dan menyuruhnya membuang sepatu tersebut, tetapi ia malah menyimpannya. Di malam hari, si kaki besi pergi ke kakak pertama di perguruan kungfunya yang sekarang bekerja di sebuah klub. Ia memiliki kekuatan kepala besi. Ia mengajak kakak pertamanya itu untuk melakukan collab antara kungfu dengan musik. Dan di malam hari, bukannya ia mendapat sambutan yang hangat, mereka malah dipukuli oleh pengguna klub. Di pagi hari, si kaki emas menemukan kaleng yang kemarin ditendang oleh si kaki besi menancap di sebuah dinding. Dan ketika ia mencabutnya, dinding tersebut malah runtuh dan ia mendapati si kaki besi akan bertarung dengan orang-orang yang memukulinya di malam hari. Si kaki emas keheranan karena yang dikira kemarin kaki besi hanyalah omong kosong, ia langsung keheranan dengan skill bertarung milik si kaki besi. Kemudian ia pergi ke sebuah warung untuk membeli minuman. Kemudian si kaki emas datang dan mengajaknya untuk berlatih sepak bola dengan kungfunya dan si kaki emas sebagai coach. Dan ia pun setuju. Karena si kaki besi tidak memiliki sepatu, ia pun pergi ke warung Mui untuk meminta sepatunya. Sepatu yang dulunya robek dan sangat jelek sekarang menjadi bagus karena diperbaiki oleh Mui. Ia pun mengajak semua teman-teman seperguruannya untuk ikut serta ke tim sepak bola.
Keesokan harinya, semua temannya, mulai dari kakak pertama sampai adik keenam, mengikuti latihan yang sangat keras yang diberikan oleh kaki emas. Berbeda dari yang lainnya, si kaki besi berlatih dengan sangat keras, bahkan dinding yang ia gunakan untuk berlatih sampai retak. Karena ingin mencoba kekuatan mereka, mereka pun mengadakan pertandingan persahabatan dengan orang-orang yang memukuli si kaki besi dan kakak pertama malam itu. Tapi ketika bersalaman antar tim, ketua tim lawan menjatuhkan sebuah kunci Inggris dan palu dari dalam celananya. Pertandingan pun dimulai. Pada awalnya pertandingan berjalan dengan lancar. Tetapi ketika si kaki besi akan menendang bola ke gawang lawan, baik di lini musuh mulai rusuh dan si kaki emas yang menjadi wasit tidak melerainya. Si kaki emas bilang bahwa inilah latihan yang sesungguhnya. Bahkan si kepala besi sampai menyerah kepada tim lawan dengan menggunakan CD-nya. Dan pada suatu saat semua menjadi tenang, kemudian kekuatan kungfu mereka semua kembali seperti semula. Kemudian keadaan berbalik dan ketika si kaki besi menendang bola ke arah gawang musuh, bola tersebut malah terbentur tiang gawang sehingga gawangnya bengkok. Kemudian semua lawan mereka lari terbirit-birit. Karena merasa bersalah, semua anggota tim musuh malah meminta maaf kepada tim Shaolin dan ingin bergabung ke tim mereka, dan tim Shaolin sudah bisa ikut kompetisi. Berpindah ke rival si kaki emas yaitu Hung, ia sedang memantau tim silumannya yang bisa mendapatkan gelar klub nomor 1 di dunia. Juga diperlihatkan bahwa tim tersebut memanglah sangat kuat. Di malam hari, si kaki besi mengajak Mui untuk pergi kencan dan ia berjanji akan membelikan baju yang ia inginkan suatu saat nanti. Tim Shaolin pun melaksanakan pertandingan perdananya. Pada awalnya, tim mereka diremehkan oleh tim musuh karena pakaian dan kelakuan yang sangat norak. Tetapi ketika kick-off baru dimulai, mereka langsung mencetak gol. Di pertandingan perdananya, mereka menang skor 40-0. Di sisi lain, Mui pergi ke salon untuk memperbaiki wajahnya. Di malam hari, Mui datang ke tempat tim Shaolin dengan penampilan yang sangat cantik. Pertandingan demi pertandingan pun mereka lewati, hingga mereka pun mendapatkan tiket untuk melaksanakan final. Ketika perjalanan menuju stadion, si kaki besi mampir ke toko Mui dan ia mendapati Mui yang sudah tidak ada di sana karena ia sudah dipecat. Di pertandingan final, tim Shaolin harus menghadapi tim siluman milik Hung. Kick-off pun dimulai. Tidak seperti biasanya, ketika si kaki besi menendang bola pertamanya, kiper musuh dapat menangkapnya dengan mudah. Sang kiper pun melemparkan bolanya ke pemain depan mereka. Tetapi ketika pemain depan mereka menendang bola ke arah kiper tim Shaolin, tangan si kiper malah langsung berdarah. Tidak berselang lama, pemain depan musuh langsung menendang tendangan pamungkas ke arah kiper tim Shaolin. Dan ia pun langsung cedera dan digantikan oleh kiper cadangan. Tetapi bolanya tidak masuk ke gawang dan hanya si kiperlah yang terlempar ke luar lapangan. Pertandingan pun berlanjut. Tetapi hampir semua pemain sudah cedera parah dan wasit tersebut tidak memberikan tanda pelanggaran kepada tim musuh. Tak berselang lama, akhirnya kick-off babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Karena takut nyawanya terancam, banyak pemain yang memilih meninggalkan pertandingan. Karena kiper cadangannya pergi, si kakak keempat harus terpaksa menjadi kiper cadangan. Kick-off kedua pun dimulai. Tak berselang lama, si kakak keempat yang menjadi kiper langsung cedera. Karena hanya ada 8 pemain dan tidak memiliki kiper cadangan, tim Shaolin harus terpaksa kalah dengan 8 pemain. Tetapi ketika wasit akan meniup peluit kemenangan untuk tim musuh, tiba-tiba Mui masuk ke lapangan dengan rambut yang botak dan mengaku sebagai kiper cadangan milik tim Shaolin. Tidak seperti kiper yang lain, ia bisa memadamkan api dari tendangan musuh dan ia pun langsung mengoper bola kepada si kaki besi dan ia menendang bola ke arah gawang musuh. Dengan kekuatan cintanya kepada Mui, si kaki besi pun melancarkan tendangan terkuatnya meskipun kakinya sedikit cedera. Bahkan seluruh lapangan hampir porak-poranda dengan tendangannya tersebut. Meskipun begitu, bolanya berhasil masuk ke gawangnya dan pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Tim Shaolin pun memenangkan kompetisi tersebut. Setelah terkenalnya tim Shaolin, sekarang banyak sekali orang-orang yang belajar untuk menguasai ilmu kungfu. Mulai dari orang yang terpeleset, parkir mobil menggunakan kungfu, hingga memotong bonsai menggunakan kungfu. Dan sekarang si kaki besi pun hidup dengan bahagia. Kemudian film pun tamat.
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetap berusaha sekuat tenaga dan selalu berlatih, mulai dari seorang pemulung menjadi pemain ulung. So, segini aja buat video kali ini, tetap stay safe dan jangan lupa olahraga. Thank you buat yang udah nonton. Abis kerja stalking IG-nya Mbaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.